Hai guys, hai semua, balik lagi bersama Cece Delia Stormy. Di video kali ini kita akan bahas di belajar bahasa Italia yang part kedua. Oke, pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya kenapa Cece udah lama banget gak ngeluarin video Cece. Terakhir Cece vlog itu di sekitar tahun lalu ya, 2020 tepatnya di bulan Mei. Karena jujur Cece memang sibuk kerja dan memang karena Cece harus bisa beradaptasi dengan situasi pandemi COVID yang memang ya tahun lalu kan memang kita lagi sedang kayak baru-baru itu ya, jadi memang Cece jadi memang waktunya memang mostly 90% ya untuk di kerjaan Cece, jadi memang Cece memutuskan ya udah vakum dulu deh gitu. Tapi luckily ya maksudnya beruntung Cece sih ya di tahun ini karena film Vincenzo yang dibintangi oleh Song Joong Ki, jadi banyak banget antusiasme yang nonton video Cece yang belajar bahasa Italia yang part pertama itu. So gak akan lama-lama lagi ya, Cece akan langsung ke pembelajaran kita belajar bahasa Italia yang kedua. Dan Cece sudah rangkum ini, janji Cece juga janji ini nggak akan susah banget. Dan ini malah gampang untuk kalian cerna. Karena Cece udah rangkum semua biar kalian lebih gampang untuk mengingatnya. Sekarang kita akan mulai ke pembelajaran kita. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada 5 kata kerja ya, yang kayak how, why, what, and then when, and what else. Ya, jadi ada 5. Jadi kalau misalnya di Italia ini kita ada 7 tepatnya. Jadi yang pertama ada quando. Quando itu adalah kapan. Dan kedua itu ada dove, di mana. Dan ketiga itu ada perché. Perché itu why, mengapa. Juga ada che. Che itu apa. Jadi di Italia itu ada dua sinonim dari apa itu, ada bisa che dan bisa juga cosa. Cosa vai, cosa ve gitu. Jadi yang ke-6 itu ada come itu bagaimana, dan quanto itu adalah berapa ya. Jadi ada 7 kata kerja. Oke, kita mulai dari yang pertama itu adalah kita mulai yang pertama itu adalah quando. Quando itu is kapan, when ya. Jadi Cece akan bikin kayak dialog gampang yang biasa kalian pakai untuk sehari-hari. Jadi daily dialog itu bisa dipakai di sini juga. Jadi biar lebih gampang ya. Jadi pengenalannya juga nggak terlalu susah gitu. So jadi quando yang pertama itu primero is quando is kapan. Misalnya ini ada dialog. Kapan kamu lahir? Itu apa namanya di terjemahnya adalah quando sei nata, kapan kamu lahir. Oke. Yang kedua adalah aku lahir tanggal 1 Januari. Itu sono nata il primo gennaio. Sono il nata il primo gennaio. Gennaio is Januari, primo ya the first, 1. Ya sono nata itu saya lahir ya. Dialog yang ketiga itu kapan kita pergi ke pantai lah ya, maksudnya kita kan udah suntuk juga kan, nggak bisa traveling, jadi kapan nih kita pergi ke pantai. Jadi quando andiamo al mare, oke? Quando andiamo al mare, kapan kita pergi ke pantai. Oke, jawabannya besok kita pergi ke pantai. Domani andiamo al mare. Domani is besok, andiamo is pergi, al mare itu adalah pantai. Oke, yang kedua itu adalah dove, di mana atau where. Oke. Contoh dialognya itu adalah lo tinggal di mana atau di mana Anda tinggal. Dove abita. Oke, jawabannya ya aku tinggal di Jakarta. Abita Jakarta. Abita a Jakarta. Oke. Terus lalu yang kedua, dialog yang kedua adalah dari mana kamu berasal? Kamu asal dari mana sih gitu, oke? Di dove sei? Dari mana kamu berasal? Di dove sei?
Jawabannya saya dari Roma. Sono di Roma. Sono di Roma. Oke. Gampang kan? Kayak beberapa kata itu ya kayak kita pakai gitu, kayak di ya kita pakai kan di mana gitu. Jadi Itali, Spanyol actually itu almost the same. Itali kayak Spanyol itu sebenarnya kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Malay yang dipakai oleh Malaysia dan juga dipakai oleh Singapura. Jadi banyak persamaan katanya, cuman beda pengucapannya. Oke. Di pertanyaan yang ketiga, dialog ketiga adalah banknya di mana gitu, di mana bank itu. Dove è la banca, oke? Dove è la banca? Banca is a bank, dove itu di mana, ya? Oh, coba di dekat restoran, banknya di dekat restoran. Vicino di ristorante, vicino di ristorante, ya restoran. Kita sekarang beralih ke yang ketiga, itulah perché, mengapa. Perché, mengapa, itu adalah perché yang biasa di kalau orang Italia aslinya, Italiano asli kalau ngomong perché, perché ya. Jadi logatnya seperti itu. Oke, jadi kita langsung ke dialognya ya. Mengapa Anda belajar bahasa Itali? Nanti kalau ada yang nanya ke kalian, kok belajar bahasa Itali, kenapa gitu. Jadi perché studia italiano? Perché studia italiano? Perché studia italiano? Oke. Jawabannya karena saya suka Vincenzo. Oke, karena saya suka Vincenzo. Perché mi piace Vincenzo? Perché mi piace Vincenzo? Ya, perché ya karena itu sama dengan perché ya. Kita beralih yang keempat, ada che. Che itu biasanya kita ambil che itu apa? Jadi yang gampang aja deh, jam berapa sih? A che ora? Oke. Jawabannya mungkin jam 1, alla una, atau jam 2, alla 2, alla 3, alla 4, alla 5, alla 6, alla 7, alla 8, 9, a 10. Kadang-kadang Cece suka kebalik sama Spanish ya. Kalau Spanish kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 dia di 8, kalau Spanyolnya 8 ya 9, 10. Oke, jadi kalau misalnya di Italia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi kita beralih ke yang K itu ada gampangnya sih ya. Jam berapa? Che ora? Jawabannya ya alla 1, alla 2, alla 3. Kita beralih yang kelima. Ini adalah namanya cosa. Cosa juga bisa berarti dengan apa. Jadi apa itu bisa cosa, bisa juga che. Tergantung dari subjek kalimatnya. Sama dengan bahasa Inggris sebenarnya. Oke, hampir sama. Jadi kalau di cosa yang apa ini, kita Cece udah rangkum dialognya. Kita langsung ke dialog yang pertama adalah what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Cosa vai adesso? Jadi pertanyaannya tuh what are you doing? Adalah cosa fai adesso? Terus jawabannya gue lagi nonton TV atau I'm watching TV. Jawabannya sto guardando la televisione. Sto guardando la televisione. Sto guardando la televisione ya. Mungkin dialognya satu aja karena ini masih agak ya enggak sih, sebenarnya nggak panjang, jadi biar kalian juga nggak bingung ya. Dipakai untuk yang kayak ya bertanya nama ya, kayak yang di part yang pertama kan Cece udah bahas yang nama karena kamu siapa, come si chiama ya, chiama Delia. Jadi di sini juga bisa come si chiama, siapa nama Anda, what's your name, mi chiamo Delia. Oke. Jadi bisa dipakai dengan bagaimana dan ya bagaimana sih ya, come vai gitu, kok bisa gitu ya. Oke. Ya jadi di Italia ini ya, bahasa Italia ini ya come nggak hanya oke, come kan bagaimana, kok bisa sih come bisa dipakai buat kayak bertanya nama.
Ya kan Cece udah bilang tergantung dari subjek kalimat yang juga kaku. Oke, kita beralih yang terakhir adalah quanto, adalah or quanti itu adalah berapa. Quanto atau quanti itu berapa. Contoh dialognya. Quanto berapa harga kemeja ini? Ini kemeja ini harganya berapa? Quanto costa quella camicia? Quanto costa quella camicia? Quanto itu berapa? Costa itu adalah harga, quella camicia itu adalah kemeja. Oke. Jawabannya 20 euro, 20 euro, 20 euro. Ya. Terus yang di pertanyaan dialog yang kedua adalah berapa umur Anda? How old are you? Is quanti anni? Quanti anni? Quanti anni? Jawabannya saya 20 tahun. Atau jawabannya saya ada 20 tahun. Di Italinya adalah ho 20 anni. Ho 20 anni. Sekarang Cece akan membuat dialog. Pronto? Pronto itu adalah puro dire che domani non posso andare al cinema perché ho un appuntamento con mio padre. Di accordo. Grazie mille signora. Prego. Gampang kan? Oke, last but not least, ini ada beberapa ungkapan yang atau arti kata yang Cece pengen kasih tahu ke kalian. Kalau di Italia itu saya itu io, kamu itu tu. Dia itu yang tunggal ya. Itu lei. Kita, noi, Anda sekalian tuh voi, mereka lovo. Ya. Jadi saya tunggal itu io, kamu tu, dia tunggal itu lei, kita, noi, Anda sekalian itu voi, mereka itu love. Ya. Jangan sampai salah dan bingung. Setelah itu ada istilah-istilah kayak beberapa arti kata di dalam family ya. Jadi kalau orang tua artinya adalah genitori, nenek itu adalah nona, kakek itu adalah nuno, ayah itu adalah padre, ibu itu adalah madre, istri itu adalah moglie, istri itu adalah moglie, suami adalah marito, paman adalah zio, bibi adalah zia, kakak wanita adalah sorella, kakak cowok itu adalah fratello. Jadi ya gampang ya, orang tua adalah genitori, kakek nuno, nenek nona, bapak itu padre, mama itu madre. Jadi sebenarnya beberapa ini kata yang memang sudah istilahnya sudah familiar di telinga kita. So, gimana menurut kalian pembelajaran yang kedua? Gampang kan? Harusnya lebih gampang karena sudah Cece rangkum biar kalian gak bingung. Oke, di sini Cece mau minta karena di video Cece yang di bahasa Italia yang part pertama itu ada beberapa komen dari kalian dan Cece sangat berterima kasih dengan komen-komen dari kalian itu. Jadi ada beberapa yang komen backsoundnya berisik lah, atau mungkin harus pakai backsound musik, oke. Dan di video ini Cece juga nggak akan pakai backsound musik. Setelah itu Cece minta komen juga dari kalian setelah bahasa Italia ini kalian mau request bahasa apa? Apakah mau bahasa Spanyol atau bahasa yang lagi ngata itu Korea? Sebenarnya kalau yang mau deket artinya itu adalah Spanyol, tapi karena yang lagi happening itu Korea, ya kalian bisa request ke Cece. Ya. Jadi please don't forget subscribe. Jangan lupa subscribe di channel Cece Delia Stormy. Don't forget to watch my new video, dan juga di komen di video-video Cece, dan juga add Instagram Cece di @delia_adinda. Ya. So, I'll see you guys next video. Sampai juga jumpa di video Cece yang selanjutnya. Ci vediamo dopo con i video.